Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan baik dari Laftiva ITS, kemudian dari beberapa universitas ya. Terkhusus mungkin Mas Afif ya yang mengundang saya di forum yang berbahagia ini ya, saya suatu kehormatan bagi saya seperti yang dijelaskan oleh tadi Mas Ali ya sebagai moderator ya. Itu apa? Saya kan lulusan S1 ITS ya. Sorry, S1 UIN Malang. Kemudian ya dosen-dosen saya juga alumni Laftiva gitu kan. Guru-guru saya juga alumni Laftiva. Ya Ibu Erika itu juga salah satu mahasiswa pertama. Kemudian saya pernah diajar Pak Heru, sempat ngajar uh, di kampus saya selama 1 semester gitu kan, mengajari TRU dulu. Kemudian ya banyak. Kemudian saya juga belajar dari catatan-catatan dari Pak Agus Purwanto ya. Jadi itu. Jadi Laftiva ini ya semacam guru lah bagi kita semua gitu kan. Guru-guru kita karena lulusan Laftiva semua. Gitu. Kemudian apalagi ya saya jadi seperti yang disampaikan mungkin sambil nyantai ya ini ya. Saya juga lulusan S2 di Institute for Fundamental Study di Naresuan University di Thailand. Ini institut fisika teori pertama ya yang di Thailand. Jadi konsepnya memang pembimbing saya mendirikan suatu institut fisika teori yang independen ya jadi statusnya itu seperti fakultas secara administrasi. Itu di Naresuan University itu di Pitsanulok itu kira-kira 5 jam kalau dari Bangkok ya naik bus. Jadi itu menarik ya. Jadi saya pertama datang ke Thailand itu ketemu sama Mas Afif itu kemudian ada Mas Andika itu kan. Kemudian saya tertarik gitu kan dari lihat situasi di Thailand, kemudian saya nanya-nanya beasiswa gitu kan. Sampai akhirnya saya ke sini, kemudian pernah Mas Afif juga berkunjung ke tempat saya dan Pak Heru Sukamto juga pernah menginap di tempat saya selama seminggu atau 2 minggu. Jadi itu sekilas ya. Itu ya semoga dengan pertemuan ini kita bisa saling kenal ya, menambah silaturahmi. Dan saya pada malam yang berbahagia ini ingin ya sedikit berbagi mainan istilahnya kan. Jadi tentang introduction to holographic dark energy ya. Itu dark energy mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Kemudian holographic dark energy adalah satu topik riset sebenarnya. Jadi itu ya itu oh ya ini judulnya berbahasa Inggris ya karena ini sebagian materi itu saya ambil dari proposal saya. Jadi daripada ribet gitu kan campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia ya kemudian ya sekalian aja slide-nya bahasa Inggris gitu ya bukan saya ke Inggris atau apa ya mohon maaf. Terus ya juga saya kira lebih memudahkan ya untuk teman-teman mencari referensi ya dari apa yang saya sampaikan itu. Jadi kalau ada keyword-keyword itu ya bisa langsung di Google ya dicari gitu kan. Jadi ini slide saya ya ada kayaknya kebanyakan yang 49 slide ya. Ya saya mohon maaf ya kalau terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan saya sampaikan dengan ringkas tapi tidak membingungkan ya mudah-mudahan. Jadi pertama introduction ya apa itu sih dark energy ya sekilas mungkin overview tentang dark energy problem. Ya, mungkin pesertanya kalau boleh tahu dari berapa angkatan ini ya? Dari S1 semua atau S2 semua? Oh, oh ya, Pak. Oh iya, siap, siap, siap. Ya, terima kasih sudah ini. Nah, ya itu kira-kira. Jadi saya akan memperkenalkan dulu. Kan malah semakin S1 itu semakin bagus ya menurut saya. Semakin makin banyak S1-nya makin bagus. Makin muda itu makin bagus. Nah, itu. Ya, kemudian holographic principle itu ide tentang konstruksi holographic dark energy itu seperti apa gitu kan.
Itu dari sedikit review tentang QFD, kemudian apa itu Cohen-Kaplan-Nelson yang kemudian menjadi motivasi untuk mengkonstruksi yang namanya holographic dark energy. Saya kasih sekilas, mungkin yang nomor 3 ini sekilas selayang pandang beberapa model yang sudah ada. Dan HDE, terus nomor 4 ini, seksi 4 ini kita dari paradigma yang berbeda. Konstruksi holographic dark energy dari paradigma berbeda. Ya itu ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, dark energy itu ya 70% alam semesta, kemudian ya dia bertanggung jawab ekspansi dipercepat dari alam semesta, ya kan. Nah, holographic dark energy itu sebenarnya satu model ya, satu kelas ya, suatu model dark energy yang menginkorporasi, yang memasukkan yang apa yang disebut dengan holographic principle. Nanti saya jelaskan yang saya maksud dengan holographic principle ini. Kemudian ya kuliah ini ya ditujukan itu untuk memperkenalkan ide-ide holographic dark energy ya sebagai salah satu topik riset kepada teman-teman khususnya S1 ya. Ya mungkin teman-teman S1 kalau ditanya misalnya dapat tugas mencari jurnal gitu kan. Mencari jurnal kemudian mendiskusikan. Nah, itu mungkin tujuan saya adalah berbagi mainan ini ya agar jurnal-jurnal yang nanti yang saya sampaikan nanti ya mungkin bisa menjadi referensi untuk didiskusikan. Karena secara teknis perhitungan-perhitungan penurunan-penurunan ini insya Allah bisa dilakukan untuk teman-teman S1. Ini mungkin ilustrasi dari holographic dark energy. Mungkin teman-teman yang satu angkatan sama saya, tapi kelihatan ya, ketahuan usia saya ya ini kartu Yu-Gi-Oh ya ini. Jadi hologram itu kan istilahnya satu kan, dari kartu ini kan muncul hologram gitu kan. Jadi kayak suatu permukaan ya, misalnya kartu, kira-kira holographic dark energy itu sedikit saja ya. Nah, holographic dark energy itu adalah bidang riset aktif ya. Ya, kalau kita klik di Inspire ya kan, di keyword holographic dark energy itu kelihatan berapa paper yang, meskipun nanti ini paper-paper ini tercampur ya, kan ada keywordnya ini banyak, kadang-kadang berselisih berkelindan ya dengan topik-topik lain ya, meskipun jadi kadang ketangkap sama search engine-nya ini sama di Inspire. Tapi kira-kira seperti inilah. Kebanyakan ini memang tentang holographic dark energy yang saya maksud ya. Ada luar biasa ya, 900 paper ya. Ini mungkin dari 2004 ya, mungkin awal-awal tahun 2000-an sampai sekarang masih aktif ya, tahun 2002 bahkan sudah ada daftar yang terpublikasi nanti tahun 2002 ini dari jurnal New Astronomy. Ini yaitu ada kira-kira seperti inilah citasinya. Jadi cukup ramai, citasinya juga ramai gitu kan, cukup bidang riset yang lumayan aktif. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dari segi perhitungan atau bisa di otak-atik ya untuk teman-teman S1 gitu kan. Siapa tahu ya itu tadi ya, misalnya dikasih tugas jurnal, presentasi gitu kan, waktunya cuma 2 minggu, kadang 1 bulan, itu mungkin waktunya 2 minggu itu 10 hari, mungkin nyari jurnal aja 10 hari gitu kan. Waktu untuk menurunkan atau waktu untuk membaca mungkin cuma 4 hari itu. Ya, salah satunya seperti ini. Jadi akan presentasi saya akan agak lumayan dasar karena target saya memang S1 ya, khususnya saya lihat juga ada adik-adik tingkat saya juga dari UIN Malang, mahasiswanya Pak Vicky juga ya. Nah, ini ya dalam beberapa ini, kalau kita klik publish ya, kita centang di Inspire Hub, ini beberapa paper juga terpublish di beberapa top jurnal ya, European Basic Journal sih, Digital Physical Review juga masih ada, dan masih tahun 2021 itu masih banyak sekali ya, tentang salis, tentang modem ini juga ya lumayan aktif lah. Ini bidang yang mungkin bukan model terbaik ya, bukan model terkuat, tapi lumayan aktif. Nah, itu kemudian saya tertarik juga kan gitu kan, saya juga ya suka juga gitu sama drakor dan ya mungkin musik-musik K-pop sebagian ya. Itu saya juga tertarik gitu. Terus ada nama-nama
salah satu jurnal ini kan. Ada nama-nama Korea juga gitu kan. Nah ini jangan-jangan nanti kita siapa tahu kan bisa aplikasi postdoc saya kan membaca jurnal ini kemudian postdoc di Korea kan lumayan gitu kan. Bisa aplikasi postdoc atau ada kesempatan visit di sana gitu kan. Jelas ini nama-namanya Korea itu terus nama universitasnya Kim Il Sung University itu kok universitas di Korea kok ada namanya Kim Il Sung gitu kan. Saya pikir-pikir seingat saya belum pernah tahu nama Universitas Kim Il Sung, tapi di satu sisi nama Kim Il Sung ini familiar ya. Ya ternyata Kim Il Sung itu kan kakeknya Kim Jong Un ya. Jadi ini Korea Utara, ini jurnal dari Korea Utara. Jadi bahkan istilahnya orang Korea Utara pun tertarik meneliti holographic dark energy ini ya. Karena Korea Selatan kan banyak memang fisika teori ya di Korea Selatan. Ini bahkan Korea Utara ya tertarik meneliti seperti ini. Kan Korea Utara kan jarang paper, tapi tertarik. Nah, ini tapi sekedar intermezzo saja ya. Ini juga bukan jurnal yang bukan jurnal yang signifikan sebenarnya. Itulah uniknya holographic dark energy ini, bahkan orang Korea Utara pun tertarik itu. Jadi ada apa dengan holographic dark energy? Ya itu intermezzo dari saya aja ya. Ini jurnal orang Korea Utara ini buat intermezzo aja ya. Nanti kita lebih serius ya. Gitu. Ya itu pertama ya ini sedikit ya persamaan medan Einstein ya kan. Ini teman-teman sudah paham semua, sebagian sudah tahu, pernah belajar atau kalau belum ya inilah bentuknya gitu kan. Ini persamaan medan Einstein yang kalau kita mau menyelesaikan solusinya itu kan kita kan ini kan persamaan yang 10 persamaan diferensial parsial yang terkapel. Jadi untuk menyelesaikan ini tidak ada solusi umum, tapi kita harus mengimpus simetri dan menentukan ini sumber tensor energi momentumnya ya. Nah untuk ruang semesta, alam semesta ya ini persamaan dua ini adalah geometri Riemann-Robertson-Walker yang sesuai dengan gambaran alam semesta homogen dan isotropik. Dan ya ini dalam tensor energi momentum itu kita masukkan ini ya kosmologi konstan ya. Kita tambahkan suku tambahan. Nah, kemudian persamaan medan Einstein bisa dituliskan jadi ada suku kosmologi konstan ini dengan terkapal dengan metrik ya kan. Nah ini misalnya kalau tensor energi momentumnya ini muncul dari fluida ideal gitu kan, bentuknya kan seperti ini, fluida sempurna. Nah akan tetapi karena ini bergantungannya dengan satu konstanta gitu kan, ya, jadi bisa diinterpretasikan dengan fluid dengan cara mengambil seperti itu. Persamaan 5 ini. Nah, kemudian ini yang unik ya dari persamaan 5 ini mathematically well defined ya, kita punya energi tensor energi momentum seperti ini nggak masalah gitu. Kemudian yang menarik adalah kita memiliki tekanan negatif ya. Kemudian untuk rho positif, lambda positif, jadi tekanannya negatif gitu. Dan ini lambda ini adalah Lorentz invariant ya karena proporsional terhadap metrik seperti itu. Dan persamaan Friedman ya diambil komponen 00 dan komponen spasial dari persamaan medan Einstein dimasukkan level metrik tadi ya kita dapatkan persamaan 6 dan 7 gitu kan. Nah, Einstein itu kan memperkenalkan konstanta kosmologi untuk mendeskripsikan alam semesta statik gitu kan. Nah, tanpa lambda, kalau misalnya ini konstanta kosmologi tidak ada gitu kan, ini nol ya kan katakanlah gitu. Kan waktu itu orang percaya kalau alam semesta itu statik kan gitu. Kalau H sama dengan 0 gitu kan. Maka kita punya ini kan rho M sama dengan ini yang saya ketika MP ini adalah reduced blank mass ya kan untuk K+1. Sehingga ini H sama dengan 0. Tapi persamaan 7 ini akan kolaps ya kan karena percepatannya persamaan akselerasinya kurang dari 0. Jadi meskipun alam semesta diam, tapi nanti lama-lama akan kolaps ya, akan bertubrukan ya. Untuk satu poin akan bertubrukan dan hancur ya kan gitu kan, kolaps iteratively gitu. Nah itulah gunanya persamaan konstanta kosmologi sebenarnya. Jadi Einstein itu kalau nggak ada lambda ya, itu nggak ada konstanta kosmologi. Tapi kalau ada lambda ya kan, nah kita bisa dapat dua persamaan itu
H sama dengan 0 dan akselerasi sama dengan 0 juga. Karena kita dengan menyeting kondisi seperti persamaan 8 ini, nah itu bisa kita dapat 0. Tapi kalau tidak ada konstanta kosmologi, nah itu nanti meskipun kita punya alam semesta 0, tapi nanti akan kolaps ya. Jadi tidak bisa statik, kita tidak punya alam semesta statik. Nah, tapi kan sekarang orang sudah percaya pengamatan membuktikan bahwasanya alam semesta dipercepat gitu kan, mengembang dan dipercepat. Nah, bagaimana ini? Ya konstanta kosmologi itu ekstensi paling sederhana dari persamaan medan Einstein, dari tensor energi momentum tadi itu dengan menambahkan tadi suku konstanta kosmologi itu ekstensi tersederhana ya, paling sederhana dari persamaan medan Einstein yang original. Sehingga ini bisa dipelajari, masih dipelajari ya kan. Karena ya apapun itu ya kita pasti kembali kepada ekstensi yang sederhana gitu kan. Model-model rumit. Kemudian asal ya bukan persamaan 8 ini. Persamaan 8 ini tidak berlaku, maka ya kita tidak perlu dapat konstanta kosmologi yang kita tidak akan dapat bersama alam semesta yang statik. Asal persamaan 8 ini tidak berlaku. Jadi tetap dikaji ya konstanta kosmologi ya, meskipun sejarahnya mungkin teman-teman sudah dengar tadi, yang saya sampaikan tadi mungkin sudah pernah dengar lah gitu kan. Gitu. Oke, itu sedikit ya dari dark energy. Oh ya moderator, mohon maaf kalau waktunya agak ini. Ini waktunya berapa menit ya? Kalau terlalu ini bisa diingatkan saya ya. Ya, itu tadi sekilas tentang dark energy ya. Kemudian kita sedikit ke energi ini kok belum ini. Vacuum energy in GFT sebenarnya. Ini sebenarnya vacuum energy ke GFT ini bukan ini salah, sorry. Ini beda slide sebenarnya, ini bukan ke sini. Maaf, ini kayaknya ada error ini di gamer saya ini ya. Ya, mohon maaf ya. Itu slide nomor 13 ini lupakan. Jadi langsung ke slide 14. Jadi kayaknya saya cut ini slide-nya. Nah, ini ya jadi itu ya. Jadi kita butuh lambda sesuai dengan present Hubble parameter ya, sesuai hari ini. Kemudian energi density dari konstanta kosmologi diberikan oleh persamaan 10. Ini yang hasil pengukuran ya, hasilnya. Nah, kemudian konstanta kosmologi ada menyisakan dua masalah ya, dikategorikan dua masalah ya. Yang pertama adalah fine tuning ya. Kenapa rho lambda ini mendekati 0? Kemudian rho lambda ini sama dengan rho materi, memang cosmic coincidence problem itu ya. Jadi mungkin saya mau bicara sedikit tentang ini ya. Ya mungkin dari sisi mungkin ada juga kan teman-teman saya yang dari UIN juga gitu. Ini kan fine tuning sama cosmic coincidence itu kaitannya dengan berarti ini kaitannya dengan kaidah. Ya ini domainnya religius gitu kan. Sehingga kita ya sehingga kita tidak perlu repot dengan ini. Gitu. Ya tentu, tapi bagi kita tentu sangat menarik itu mengikuti perdebatan fisikawan tentang ini gitu. Jadi bukan berarti kita oh ya ini masalah fine tuning ya kan, masalah cosmic coincidence ini ya inilah domain Tuhan istilahnya, domain ilahiyah gitu. Tapi meskipun kita umat beragama ya kita masih sangat seru sekali mengikuti diskusi fisikawan mengenai ini gitu. Karena kita bisa belajar banyak hal jadi bukan berarti ini karena sudah selesai terbukti bahwasanya ini membuktikan bahwasanya sains ada domainnya sendiri, kemudian fine tuning dan cosmic coincidence ini domain ilahiyah, tapi kemudian kita tutup buku, kemudian kita hanya ya udah kita peduli cukup mikir aplikasinya saja ya, tidak perlu cosmic. Tapi ketika kita sebagai mahasiswa fisika teori itu menarik juga mengikuti diskusi fisikawan tentang interpretasi dua masalah ini. Jangan-jangan tidak selesai di situ kan gitu. Jangan-jangan istilahnya ya dalam sudut pandang umat beragama itu kan kita jangan-jangan ada
pesan lain yang tidak hanya sekedar ini selesai, tidak sesederhana itu. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Itu mungkin kira-kira sedikit ilustrasi. Kemudian kita masuk ke dalam teori medan kuantum ya. Mungkin banyak ya dari teman-teman yang sudah ngambil sedikit banyak ya teori medan kuantum. Ya itu ya kita lihat persamaan 11 ini medan skalar bebas gitu kan. Seperti itu ya dengan komutasi relasi kemudian kita bisa punya persamaan 12 itu kan. Hamiltoniannya seperti ini. Nah, kita hitung ground state-nya gitu. Ground state-nya bisa dihitung dengan cara persamaan 13. Ya, ternyata ada ketidakberhinggaan ya kan. Ini ground state-nya tidak hingga gitu. Nah, mengapa ada tidak berhingga? Kenapa bisa begini gitu kan? Ya, sebenarnya ada dua divergensi ya yang muncul dari persamaan 13 ya. Yang pertama adalah infrared yang disebut dengan infrared, yang kedua atau IR, kemudian yang kedua adalah ultraviolet ya atau disebut sebagai UV. Itu ada dua divergensi ya dalam ini yang nanti akan saya singgung sedikit ya tentang IR dan UV ini. Yang pertama adalah infrared ya. Divergensi infrared itu sebenarnya dari fungsi delta Dirac-nya itu. Karena delta Dirac kan mendekati 0 jika ini ya K sama dengan 0. K mendekati 0. Jadi ini ibaratnya untuk momentum sedikit tapi ruangnya sangat tinggi, sangat besar ya. Jadi cara mengatasi dengan divergensi IR ini adalah dengan istilahnya meletakkan teori medan kuantum tadi dalam kotak gitu kan dengan panjang periodik L ya. Sehingga ya transformasi Fourier fungsi delta menjadi diberikan pada persamaan 14. Jadi delta Dirac tadi bisa kita dapat dari bentuk vein tadi. Ya kan? Nah, kemudian kita masukkan ini tadi, ini tadi kita sebut sebagai IR cutoff ya, IR cutoff L, kita masukkan kepada Hamiltonian yang tadi ya kan. Ya. Ini tapi ternyata masih ada divergensi, masih tak hingga. Kenapa? Karena ketika energi N0 ini mendekati 0, ini maksudnya diaksikan kepada keadaan vakum tadi. K-nya sama dengan 0. Ini muncul K-nya mendekati tak hingga. Karena momentumnya ini kan integral terhadap momentumnya ini kan K-nya tak hingga gitu kan. Jadi ini adalah yang namanya divergensi kedua. Yang pertama tadi infrared, kedua adalah ultraviolet. Divergensi ya ini karena frekuensi tinggi, jaraknya sedikit. Tadi jaraknya sudah kita batasi. Nah ini frekuensinya tinggi. Ya, solusi dari divergensi ini adalah dengan yang namanya UV cutoff ya. Nah, kita yang namanya lambda. Nah ini caranya seperti ini. Ya, ini kan kita operator tadi yang sudah kita potong pakai L tadi ya, pakai IR, pakai infrared tadi sudah kita potong, kemudian kita aksikan kepada kepada keadaan vakum tadi ya kan. Nah kemudian integrasinya ini kita potong sampai lambda besar ini, lambda besar, sehingga ya kemungkinan ya sehingga ini menjadi persamaan 18. Ini energi density vakum ya kan. Energi density vakum. Sorry, ini bukan V ya. Sebenarnya rho itu rho ini sudah masuk V sebenarnya ya kan. Persamaan 17 ini sedikit keliru. Ya. Itu tadi ya. Jadi energi densitas vakum tadi itu kira-kira setara dengan ini ya, lambda besar, lambda kapital pangkat 4 ya kan. Nah, ini dalam lecture note-nya David Tong itu disebutkan ya. Istilahnya ahli teori medan kuantum itu percaya itu kalau lambda besar ini itu energi densitas vakum pada teori medan kuantum ini berhubungan dengan konstanta kosmologi. Ya, mereka percaya itu. Gitu. Nah, kemudian karena teori relativitas umum itu valid ya untuk skala Planck ya. Misalnya kita ambil lambda sebagai Planck mass ya, massa Planck terreduksi ya, reduced Planck mass.
Ya ini kita dapatkan persamaan 9 ya. Energi densitas vakum itu seperti ini. Ini ternyata sangat berbeda sekali dengan konstanta kosmologi yang saya sebut di beberapa slide yang lalu. Ya ini yang ini pangkatnya minus, yang ini pangkatnya plus ya. Jadi beda jauh sekali ya. Ya itulah yang saya maksud tadi dengan fine tuning problem. Perbedaan antara energi densitas di dalam teori, yakni teori medan kuantum, dengan yang diobservasi. Karena tadi lambda konstanta kosmologi tadi juga berhubungan dengan energi vakum ya kan, karena intervensinya lambda cuma hanya skala dari metrik tadi. Jadi bisa diartikan dark energy, energi densitas dark energy tadi kaitannya dengan energi vakum. Tapi vakum di sini ternyata berbeda dengan yang ada di teori medan kuantum. Ya meskipun kita pakai skala QCD misalnya, ini ultraviolet cutoff-nya jadi ini ya 0,1 GeV, ya ini tetap densitas vakumnya ini 10 pangkat min 3. Masih jauh lebih besar dari densitas vakum yang ada di dark energy yang diamati oleh para astrofisikawan. Nah, inilah yang dimaksud permasalahan yang saya awal tadi adalah fine tuning problem ya. Jadi kenapa kok energi densitas dari konstanta kosmologi ini sangat kecil sekali gitu kan. Ya untuk solusinya macam-macam orang kan, salah satunya ya di quantum gravity, kemudian ada anthropic principle dan lain-lain ya, ada macam-macam lah itu. Tapi yang saya sasar untuk pertemuan kali ini ya cuma ya mungkin solusi yang paling sederhana ya, paling ekonomis. Ini adalah holographic dark energy. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada Cohen-Kaplan-Nelson bound atau batas Cohen-Kaplan-Nelson gitu ya. Jadi ya ini tentang holografik itu sendiri. Sebenarnya holografi ya dalam fisika itu tidak lepas dari studi termodinamika black hole ya, yang dikaji oleh antara lain oleh Bekenstein dan Hawking ya. Ini black hole itu ternyata memancarkan radiasi termal gitu kan. Nah, ada yang namanya entropi Bekenstein-Hawking ya, nomor 20, di mana A itu adalah luas permukaan ya kan, luas permukaan dari event horizon gitu kan. Nah, kemudian Susskind dan Hedhoff ini mungkin sosok yang sangat terkenal sekali ya di kalangan mahasiswa fisika teori. Itu menyadari bahwasanya black hole entropi itu bisa dianggap sebagai holografi, sebagai dimensional reduction ya, pengurangan dimensi gitu. Nah, itu yang menarik. Tapi itu bukan ini sekilas saja. Kemudian yang ditemukan oleh Bekenstein itu adalah ketika kita mengkaji ya teori medan kuantum dalam satu box dengan tadi ya infrared cut off tadi L. Halo. Halo, tambah lu omongan ini. Oh, elek ini. Apa jauh mirip banget. Ada ya? Enggak leren. Enggak hilang, mana Pak Kijum. Silahkan dilanjut, Mas. Ya. Ya, terus kemudian ultraviolet cut off ya. UV lambda ini tadi. Nah, maka entropi akan berskala S ini tadi ya, S L pangkat 3 dan lambda pangkat 3 ini. Jadi entropi itu semacam ekstensif ya terhadap ultraviolet dan infrared cut off. Nah, dalam Bekenstein-Hawking, Bekenstein itu memproposalkan itu bahwasanya limit dari entropi materi itu tidak bisa melebihi entropi Bekenstein-Hawking ya. Ini persamaan 21. Persamaan 21 itu jadi entropi materi tidak bisa melebihi entropi black hole. Kira-kira gampangannya seperti itu. Nah, ini Bekenstein limit ya yang sudah yang diajukan oleh Bekenstein. Nah, masalahnya adalah
ada masalah dari Bekenstein ini. Misalnya kita kaji sistem dengan temperatur ya T jauh lebih kecil dari tadi ya UV cut off. Kemudian energi termalnya ya kan diberikan oleh persamaan dua-dua ini, ya kan. Kenapa T pangkat 4 ini karena apa hukum Stefan Boltzmann ya. Ini energi radiasi itu proporsional terhadap temperatur pangkat 4. Entropinya ya tinggal ini aja kan turunan terhadap temperatur kan itu. Pangkatnya turunkan satu aja. LT. Ya kita punya sistem seperti ini kan gitu. Persamaan dua-dua. Nah, misalnya Bekenstein bond itu saturasi ya. Artinya sama dengan tadi limit Bekenstein itu sama dengan nah dari persamaan 323 yang sebelah kiri tangan kiri Anda itu akan didapatkan suhu kira-kira di persamaan 23 yang sebelah kanan ini. Ya kan? Nah, kemudian kita hitung iseng-iseng si Cohen Kaplan Nelson itu menghitung jari-jari Schwarzschild-nya. Jari-jari Schwarzschild itu kan kalau benda jari-jari Schwarzschild-nya itu lebih istilahnya lebih besar dari jari-jarinya, maka benda itu adalah black hole ya kan, menjadi black hole. Nah, kita hitung jari-jari Schwarzschild-nya ternyata lebih besar daripada cut off infrared tadi ya kan. Tapi ini bukan benda LL ini kan tadi infrared cut off tadi kan. Istilahnya apa box yang ada tadi untuk teori medan kuantum. Nah, ini jadi gini kan problem ya. Jadi effective field theory itu termasuk keadaan-keadaan yang sebenarnya masuk kepada yang sudah collapse menjadi black hole sebenarnya. Karena L-nya tadi infrared cut off ini lebih kecil daripada jari-jari black hole. Jari-jari Schwarzschild tadi. Nah, ini tahun 99 Cohen Kaplan Nelson ya. Andrew Cohen yang cukup terkenal sebenarnya ya, David Kaplan. Cuma teman-teman harus hati-hati ya, orang fisika partikel di Amerika itu ada dua yang namanya David Kaplan. David B. Kaplan dan David E. Kaplan. Itu sama-sama ngerjain fisika partikel juga. Jadi kalau ngirim email nanti hati-hati salah orang. Karena Nelson ya, Al Nelson ini sudah meninggal. Itu mengajukan batas yang lebih strict ya, batas yang lebih mengikat daripada Bekenstein tadi. Dan ini diberikan pada persamaan 25. Nah, di sini di persamaan 25 ini yang diajukan oleh CKN ya, Cohen Kaplan Nelson tadi. Nah, sehingga dapat persamaan yaitu sama sistem yang sama kita kaji sekarang dalam batas ini. Kemudian ketika batas itu tersaturasi ya kan terpenuhi, kemudian ya kita dapat jari-jari Schwarzschild-nya itu lebih kecil daripada infrared. Sehingga teori medan kuantum ini sudah mengeluarkan ya keadaan-keadaan yang harusnya kolaps terhadap black hole ya. Jadi seperti itu. Nah, itu saja yang dari Cohen. Kemudian dari Cohen Kaplan Nelson bond tadi kita bisa dapat bahwasanya energi densitas tadi proporsional terhadap lambda besar tadi pangkat 4. Ya kan? Yakni ini tadi. Nah, ini kan sama tadi seperti yang dalam teori medan kuantum tadi ya kan. Rho proporsional terhadap lambda pangkat 4 tadi. Nah, ini menginspirasi ya istilahnya fisikawan terinspirasi untuk mengajukan model dari dark energy di mana energi densitasnya itu sama dengan yang diberikan persamaan 29 tadi. Berdasarkan batas tadi. Di mana aja adalah konstanta numerik ya sebagai model parameternya. Jadi karena saya menggunakan satuan C sama dengan 1, kecepatan cahaya sama dengan 1. Jadi ini C ini konstanta numerik bukan kecepatan cahaya ya. Dan L adalah panjang infrared. Ini satu vakum kan tadi batas CKN ini menunjukkan bagaimana kita menentukan tadi ya cut off ultraviolet dengan cut off infrared tadi. Nah kan cut off ultraviolet dan infrared kita bebas kan sebenarnya. Secara teori kita bebas menentukan. Nah, bagaimana menentukannya kan ada batasnya gitu kan.
Awalnya kita pakai batas Bekenstein gitu kan, karena kita mengasumsikan entropi black hole itu tidak boleh melebihi entropi materi tidak boleh melebihi dari entropi black hole. Tetapi itu tadi ada masalah. Nah, kita Cohen-Kaplan ini tadi, CKN tadi mengajukan batas yang lebih strict untuk menentukan tadi hubungan antara lambda dengan L tadi. Nah, itu. Nah, ini yang menarik ya dari L ini. Kalau L ini kan kita nggak tahu tadi. Kalau L ini suatu kuantitas yang berhubungan dengan panjang alam semesta, ya kan, maka bisa jadi persamaan 2029 ini mendeskripsikan energi densitas dari dark energy, ya kan. Dan itu menarik. Di sini menarik. Jadi ini mungkin menjelaskan dari batas tadi ya, penggunaan batas tadi, bagaimana tadi permasalahan tentang konstanta kosmologi tadi, bagaimana itu bisa dipecahkan gitu. Barangkali bisa memecahkan gitu. Dan perbedaan pemilihan L itu nanti akan mengacu kepada perbedaan model. Jadi L berbeda, itu beda model dari holographic dark energy. Jadi yang namanya holographic dark energy itu persamaan 29. Nah itu. Ya kemudian saya pertanyaan nomor 3. Ini waktunya masih banyak ya, masih ada ya. Kemudian bab 3 saya akan menjelaskan tentang beberapa model ya dari holographic dark energy. Ya beberapa singkat aja, review singkat. Ya kemudian yang masuk akal apa sih L itu tadi, ya kan? Saya mungkin minum bentar ya. Nah, salah satu pemilihan intuitif ya dari L yang mungkin bisa kaitannya dengan Hubble length scale ya. Istilahnya Hubble parameter itu bisa ya kita pilih sebagai L. Misalnya ya kita hitung aja gitu kan. Kita masukkan kepada persamaan Friedman ya kan. Ya ternyata kita dapat di persamaan 31 bahwasanya energi densitas untuk dark energy yang seperti ini itu tidak bisa menghasilkan energi dark energy karena persamaan keadaannya sama dengan 0. Untuk mendeskripsikan dark energy ya kan, alam semesta yang dipercepat dan mengembang itu kita butuh persamaan keadaan kurang dari minus sepertiga. Nah, ini ternyata model ini tidak bisa tidak bisa menjelaskan tentang dark energy. Nah, kemudian apalagi yang misalnya apalagi yang mungkin untuk L itu kan. Nah, ini ya fisikawan Cina ya Miao Li itu mencoba ya karena L sama dengan H pangkat minus 1 itu tidak bisa, maka dia menggunakan particle horizon. Particle horizon itu jarak maksimal ya yang diperlukan untuk satu partikel dalam usia alam semesta ini untuk travel ya, untuk travel gitu. Nah itu diberikan pada persamaan 3. Persamaan 32. Jadi namanya particle horizon. Atau ya cosmological horizon bisa disebut seperti itu. Nah kemudian gimana persamaan Feynman-nya ya kan? Nah, ini bisa dihitung tadi dari didapatkan persamaan 33, kita tahu sekarang C itu apa ya kan? H kali particle horizon ya. Nah, ini kita persamaan Friedman untuk dark energy saja sebenarnya. Kita perlu karena kita mau nyari apakah ini bisa mendeskripsikan dark energy ya kan? Seperti itu. Ya dengan latihan dengan sedikit exercise itu mungkin teman-teman S1 yang tertarik ya untuk mengutak-atik ini sebagaimana tujuan saya tujuan dari presentasi saya ya bisa dicoba ya dengan saya kira hitungannya nggak terlalu sulit bisa didapatkan seperti ini energi densitas ini persamaan 34. Kemudian ya caranya apakah bagaimana energi bagaimana persamaan keadaan untuk persamaan 34 ini ya kan ya caranya ya dengan menurunkan tadi dari persamaan 34 ya kan? Kemudian masukkan persamaan fluida ini tadi kita selesaikan untuk omega W
dark energy ini kita dapatkan persamaan 35. Ya kan? Sementara C ini positif, HRH itu sama lebih dari 0 ya kan. Jadi ini omega ini persamaan keadaannya lebih dari sepertiga. Lebih dari minus sepertiga, lebih besar dari minus sepertiga. Jadi ini tidak bisa menyelesaikan dark energy. Nah, kemudian si Miauli tadi menyadari ini sebenarnya cara supaya dapat dark energy gampang. Jadi dari particle horizon tadi cuma dibalik aja integrasinya supaya bisa jadi minus ya kan. Nanti minusnya berubah, nanti ini tanda lebih besar jadi lebih kurang, kira-kira seperti itu. Itu di jurnal yang sama oleh Miauli tadi. Nah, dia mengubah aja, diputar aja tanda integrasinya dari A menjadi tak hingga. Nah, ini yang namanya disebut future event horizon. Future horizon. Nah, ini sama dengan proses yang sama. Ya, ini bisa didapatkan hologram, bisa mendeskripsikan dark energy model ini. Karena ini tadi persamaan 38, C positif. Nah, ini jelas kurang dari minus sepertiga. Ini, nah, tapi ada masalah. Oh, ini oke kan, ya kan? Ini wah mantap, gitu kan. Dan Miauli ternyata menemukan holographic dark energy model, ya kan. Nah, tapi ada yang unik ya dari model ini ya. Yang pertama itu mungkin melanggar hukum kausalitas ya, karena kita menggunakan future event horizon untuk menentukan percepatan akselerasi alam semesta hari ini. Jadi apa yang ada di masa depan, nah itu kita hitung, kita pakai untuk menentukan apa yang ada di sekarang. Nah ini menarik ya, menarik dikaji. Apakah kausalitas ini bisa dilanggar gitu kan? Nah kemudian ya HW dan fisika Cina lain juga menemukan bahwasanya model ini tidak bisa kita menghitung usia alam semesta. Itu mungkin ya teman-teman di buku teks kosmologi ada caranya menghitung usia alam semesta, itu tidak bisa memprediksi usia alam semesta dari model ini. Nah, tapi yang menarik adalah dari 3 orang Korea ini, ya kan, Yong Chan Kim, Jae-won Lee sama Jung Jae ini menemukan bahwasanya ini sebenarnya bukan melanggar kausalitas ini. Kalau kita mendefinisikan problemnya secara ini tidak masalah yang seperti ini. Nah, ini yang menarik ya. Tapi mungkin teman-teman kalau tertarik dengan model ini ya bisa dibaca jurnal-jurnal ini, baik kritiknya maupun yang membela. Gitu ya. Itu menarik, ini salah satu aja. Kemudian ya yang lain ada alternatif lain mendefinisikan L itu sebagai skala Ricci ya dari FLEW. Ya, ini persamaan 39 ini kalau teman-teman pernah menghitung metrik FLRW itu, metrik Friedman Lemaitre dan lain-lain itu. Nah, itu Ricci skalanya sama dengan yang diberikan pada persamaan 39 ini. Nah, ini jadi ini kaitannya bukan H, tapi Ricci skalar ya kan, skala Ricci dari metrik FLRW. Tapi ya ini model ini oke, bisa dapat dark energy, cuma solusi eksaknya itu sulit dianalisis ya, mendapatkannya. Jadi ya ada beberapa masalah juga di dark energy, tapi ini sebagai model dark energy oke. Kemudian ada versi perluasan ya dari Ricci, yakni ditemukan oleh fisikawan dari Chile ya, Granda dan Oliveros ya. Ini di persamaan 40. Kalau Ricci kan tadi alfa sama dengan 1, beta sama dengan 2. Nah, ini di perumum aja, alfa plus lambda, alfa plus beta. Nah, alfa ini kalau 1 dan 2 ini kan bisa balik ke Ricci, tapi ini diperluas saja jadi parameter gitu kan. Nah, ini tentu baik model ini dan Ricci itu masih sangat aktif karena secara analitik masih sulit diperoleh solusi eksak ya. Jadi apalagi konstanta parameternya juga makin nambah. Jadi malah makin aktif karena peluang untuk menulis paper dari model ini makin banyak ya. Nah itu ya. Jadi Granda Oliveros ini juga masih dipelajari ya, masih banyak di riset ya, masih aktif dikerjakan oleh para fisikawan.
Ya, yang lain kemudian ada namanya edge graphic dark energy ya. Yang ini mengkarakterisasi tadi si alam semesta karena beberapa model dari holographic dark energy gagal memprediksi si alam semesta. Nah, ini Rong Genja ini fisikawan Cina ini juga mengajukan model ya. Ini diberikan pada model persamaan 41, di mana N ini adalah parameter dan eta ini adalah waktu konformal. Ya, ini model ini juga masih dipelajari, saya kira yang masih aktif juga. Orang masih meneliti, kemudian ini menyelesaikan cosmic coincidence problem, tapi secara data ini kurang memuaskan gitu kan. Dan masih banyak sekali model-model holographic dark energy lainnya ya. Jadi teman-teman bisa review artikel ya dari 3 orang Cina ini, Wang sama Li sama Miao Li ini tadi. Tapi untuk teman-teman yang pengen tadi ya, teman-teman S1 pengen ada project ya kan, pengen ngerjakan project, pengen ngulik. Nah, kalau untuk model-model yang Ricci, Granda Olivares itu kan ya kaitannya sama analitik, sama numerik juga kan, karena sulit ya mungkin model future event horizon yang tadi itu bisa coba dari jurnal awal bisa diturunkan ulang juga. Itu bisa dipresentasikan juga di kelas gitu. Bisa diturunkan dan bisa dipresentasikan. Itu ya dari ini. Kemudian beberapa model holographic dark energy yang sebenarnya masih banyak lagi. Termasuk saya juga, saya dan tahun lalu ya saya menulis artikel juga tentang holographic dark energy, tentang dari G efektif dari teori NMDC atau minimal derivative coupling ya. Itu tapi nggak saya masukkan di sini ya karena saya kurang mantap juga ya paper saya kayaknya meragukan juga. Ya meskipun itu sudah terpublikasi ya di jurnal Q1 ya, Basic of the Dark Universe ya, tapi menurut saya kurang ini juga ya. Saya lebih suka model-model lain juga. Gitu ya, tapi nggak saya ungkapkan di slide ini. Teman-teman bisa cari lah nama saya di mungkin ada jurnal. Tapi saya sendiri nggak suka sama jurnal saya sendiri ya. Itu ya. Nah, ya itu terus yang menarik adalah dari holographic dark energy itu orang bisa merumuskan holographic dark energy itu dari motivasi yang berbeda sebenarnya, dari tujuan yang berbeda, bukan ya nyari cut off tadi, bukan nyari menyelesaikan problem konstanta kosmologi. Ini dari yang saya sampaikan di bab terakhir ini adalah satu kayak fenomena berbeda, gitu, seperti fenomena berbeda. Ya, ini tentang termodinamika dari apparent horizon ya namanya ya. Itu ya itu sekilas dulu. Sekarang kita lupakan sejenak ya dari holographic dark energy. Kita masuk ke yang namanya apparent horizon. Itu ya. Jadi tahun 1995 itu berawal dari studinya Ted Jacobson ya dari University of Maryland. Dia berhasil menurunkan persamaan dan Einstein dari proporsionalitas entropi untuk horizon area horizon dari klasius hubungan klasius ya. Jadi ini yang menarik ya, ini jurnal penting, salah satu jurnal penting ya. Jadi dia menunjukkan bahwasanya persamaan medan Einstein itu nothing but equation of state ya. Nah, kita kan tahunya persamaan medan Einstein itu persamaan gerak ya. Jadi persamaan gerak kemudian kita selesaikan ya kan. Kemudian kita ajukan persamaan keadaan di dalamnya ya kan. Kemudian ya persamaan keadaan itu kan dari termodinamika ya kan. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan medan Einstein secara full. Nah, ternyata persamaan medan Einstein sendiri itu ya kan bukan hanya bisa muncul sebagai persamaan keadaan dari ruang waktu. Ya tentu dalam tanda kutip ya jurnalnya ini bukan secara umum ya, in some sense ya, ya dalam bentuk koordinat lain suatu koordinat, tapi intinya seperti itu. Jadi dalam in some sense gitu kan, persamaan medan Einstein itu bisa dipandang sebagai persamaan keadaan dari ruang waktu. Nah ini menarik ya. Jadi peneliti juga penasaran juga hubungan antara relativitas umum dengan termodinamika itu. Nah, salah satunya adalah fisikawan India ya, astrofisikawan India
kosmolog India yang sangat terkenal, yang baru saja meninggal tahun ini, yakni Tanu Padmanabhan. Ya, mungkin teman-teman punya bukunya atau nonton YouTube serial kuliahnya itu ya, juga meneliti tentang ini ya, hubungan antara relativitas umum dengan termodinamika. Nah, ini tahun 2005 ya, yang jurnal yang akan saya bahas, yang saya akan tunjukkan penurunannya itu, ya kan, ini fisikawan Cina ya, Rong Genchai, dan fisikawan Korea ya, Sang Pyo Kim, ini berkolaborasi ya. Jadi fisikawan orang Cina dan orang Korea, tes. Halo, tes. Masih oke ya. Ya tadi sempat ini wifi-nya apa? Wifi-nya apa login lagi. Oke ya. Ya itu tadi ya. Jadi sampai ini kan, sampai apparent horizon thermodynamic ya. Ini slide-nya masih tersharing kan ya? Oh ya. Nah, ya, jadi itu tahun 2005 ini ada orang Cina, Rong Genchai, orang Korea, Sang Pyo Kim, ini kolaborasi, mereka bukannya membentuk boyband ya, malah meneliti ini ya tentang termodinamika dari apparent horizon ya. Yaitu yang papernya ini saya tunjukkan nomor archive-nya, ini teman-teman bisa download, khususnya teman-teman S1 itu bisa menurunkan ya jurnal ini dari awal sampai akhir. Ini yang saya akan tunjukkan dalam slide berikutnya. Ya, apparent horizon itu sebenarnya secara definisi itu adalah marginally trapped surface with vanishing expansion. Tidak ada definisi formalnya di buku Wald ya. Tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara dapetinnya, cara praktisnya saja ya kan. Ya untuk black hole itu apparent horizon itu sama, apa istilahnya, ada di dalam event horizonnya black hole. Tetapi kalau dalam metrik lain yaitu mungkin tidak sama ya. Metrik lain tidak punya event horizon, tapi metrik lain punya apparent horizon. Nah, tapi kalau di black hole apparent horizon-nya itu berada di dalam event horizon. Nah, kira-kira begitu ya. Cara menuliskannya adalah kita menuliskan ulang metrik FLRW dengan di persamaan 43. Ya, jadi ada metrik H ini, metrik H itu berdimensi 2, yaitu kan H, jadi indeks AB itu 0 dari 1 ya kan. Kemudian metrik H berdimensi 2 yang di bawah ini, kemudian ada R ini ya, R tilde ini adalah R koordinat R dikalikan faktor skala ini. Kemudian yang dinamakan apparent horizon itu adalah ketika ini ya, persamaan di atas ini HAB itu ya, 2 R tilde, 2B tilde itu sama dengan 0. Nah, R apparent horizon itu yang itu. Nah, untuk FLW metrik itu apparent horizon-nya adalah diberikan persamaan 44. Itu bisa dicoba dihitung ya buat teman-teman yang tertarik. Tidak sulit menghitungnya. Apalagi teman-teman S1. Dan ya kita definisikan adalah densitas kerja ya, W. Ya, ini dari apparent horizon itu. Ini tensor energi momentum, tapi dalam 2 dimensi ya, dalam dimensi 2 ini kemudian dikontraksi dengan metrik tadi, ya kan. Kemudian energi supply vector tadi didefinisikan, bukan tadi ya, energi supply vector C ini didefinisikan sebagai ini, ya kan. Kemudian kita punya persamaan 45. Ya, tapi intinya persamaan 46 ini. Jadi ini tidak perlu khawatir persamaan ya, intinya kita dapat jumlah energi ya yang masuk melewati apparent horizon ya selama DT adalah diberikan persamaan 46 ini. Di mana A adalah area dari apparent horizon. Itu tentang apparent horizon ya. Nah, jadi tujuannya si itu tadi ya kan, 2 orang Cina dan Korea tadi, dia ingin menurunkan persamaan Friedman tanpa persamaan relativitas Einstein ya, persamaan gerak relativitas umum. Gitu. Jadi mereka perlu metrik Friedman-nya, tapi mereka tidak pakai persamaan Einstein. Jadi mereka mau menurunkan persamaan Friedman
ya kan, langsung dari metrik FLRW itu tadi. Nah, caranya adalah kita mengasumsikan bahwasanya alam semesta ya, horizon apparent horizon ya, yang di sini kaitannya metrik FLRW itu kan kaitannya alam semesta kan, geometri alam semesta itu kayak permukaannya kan, apparent horizon itu kan kayak kalau di black hole itu kan event horizon-nya gitu. Nah, itu dia punya entropi dan temperatur seperti black hole ya kan. Nah, apparent horizon ini seperti black hole ya kan, istilahnya seperti itu. Tapi dia tidak menggunakan event horizon tapi menggunakan apparent horizon. Dan yang diberikan oleh persamaan 47. Jadi dia punya entropi, Bekenstein-Hawking entropi, kemudian Hawking temperatur yang dituliskan pada persamaan 47 ya kan. Itu kemudian oke, tapi sebelum itu kita bisa menurunkan mencari turunan apparent horizon terhadap waktu, ya bisa dicari untuk teman-teman yang penasaran ya kan, teman-teman S1 mungkin yang penasaran ya bisa menghitung persamaan 48 ini. Nah, dari sini dari hukum relasi Clausius ya kan, delta G sama dengan TdS ya kan. T-nya tadi kita pakai temperatur Hawking, tapi bukan event horizon yang lain, kita pakai apparent horizon tadi yang sudah kita hitung tadi. Ini kemudian dinamakan Chai-Kim temperatur ya. Nah, ya diambil dari nama dua itu tadi ya, Chai Rogen Chai yang Sang Bio Kim. Kemudian kemudian ada ini energi. Ya, ini tadi kan sudah dihitung ya, jumlah energi yang melewati apparent horizon dalam waktu dt ya. Nah, dari setelah beberapa langkah menghitung didapatkan persamaan 49 yang paling bawah. Nah, jadi ini juga latihan juga yang bukan buat teman-teman yang penasaran yang bisa coba dihitung. Ini didapatkan ini tadi. Ya, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan persamaan Friedman kedua atau persamaan akselerasi. Ya kan ya, tentu dari persamaan Friedman kedua dimasukkan persamaan fluida dan hanya didapat nanti persamaan Friedman yang pertama lagi. Nah, inilah ya kan, Kim dan Chai dan Kim tadi berhasil menurunkan persamaan Friedman tanpa relativitas umum. Ya, dalam hal ini ingin selaras tadi dengan idenya Jacobson tadi ya, bahwasanya dari relativitas umum itu hanyalah persamaan keadaan. Nah, itu ya itu tadi. Kemudian gimana nih kalau Bekenstein-Hawking entropi? Ya kan dari penelitian beberapa orang ya dari India itu misalnya ada bentuk koreksi kuantumnya ya kan. Ya, ini ada lambda dan beta ini ya kan, ada koreksi kuantumnya. Nah, ini bagaimana persamaan ini kan orang tertarik gitu kan. Gimana kalau ini kita coba turunkan? Jadi kan kita tadi pakai entropi Bekenstein-Hawking. Nah, bagaimana kalau entropinya kita perluas, ini ada suku koreksinya ini teman, alfa dan beta. Ya, dengan koreksi pertama saja ya kan alfa. Ya, ini bisa dihitung lagi ya kan. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik juga bisa coba-coba ngulik ya kan. Ya, buat dipresentasikan lumayan kan, itu dipresentasikan di Labdiva mungkin bisa didapatkan persamaan 51. Ya, ini ada, jadi ini mungkin ya membutuhkan beberapa trik dalam Fismat ya. Nah, itu akan didapatkan persamaan 51. Yang mana ini dikenal sebagai persamaan Friedman dalam loop quantum gravity. Ya, dalam teori loop quantum gravity itu persamaan Friedman-nya mungkin dalam satu versi ya, dalam salah satu teori dari loop quantum gravity itu persamaan Friedman-nya seperti itu. Nah, jadi ini kan menarik ya kan. Koreksi kuantum itu kita bisa koreksi entropi, koreksi kuantum entropi itu bisa berpengaruh terhadap persamaan Friedman-nya, dan kebetulan kok sama dengan apa yang ditemukan orang-orang yang mengerjakan quantum gravity persamaan Friedman-nya. Itu menarik kan. Nah, itu kemudian itu kalau entropinya ada koreksinya ya kan. Nah, ini kemudian ada juga entropi lain ternyata ya, mungkin teman-teman punya, kalau ada teman-teman yang mengerjakan di bidang informasi atau mekanika statistik, itu kan ada
perluasan dari Bekenstein-Hawking entropi, ini entropi Salis, entropi Kaniadakis, macam-macam, Sarma-Mittal dan Renyi dan macam-macam. Nah, ini kita coba nih, ya kan, entropi Renyi misalnya, persamaan 52. Ya kan, ada entropi Barrow juga ya, yang baru dipropos tahun lalu ya, waktu COVID. Dan Barrow-nya meninggal setelah mengeluarkan jurnal itu. John Barrow itu fisikawan ahli kosmologi terkenal itu, dia meninggal setelah dia memproposikan entropi Barrow itu terinspirasi ya COVID-19 ya sebenarnya. Itu. Kemudian dia meninggal setelah memproposalkan itu tadi. Nah, itu lanjut ya, ini kita ambil salah satu aja. Saya tidak cukup untuk menerangkan entropi, banyak entropi ya. Misalnya Renyi kan. Ya, Renyi ini salah satu perumuman sebenarnya dari sebenarnya dari entropi Shannon juga dari beberapa aksioma itu diperlonggar ya. Salah satu aksioma ini itu dapat nanti entropi Renyi. Tapi dalam hal ini ya kita dalam skop kita itu dia bisa dipandang sebagai perluasan dari entropi Bekenstein-Hawking atau perluasan dari entropi Salis dulu. Ya kan, sementara entropi Salis itu dalam parameter tertentu itu ekuivalen terhadap Bekenstein-Hawking ya. Jadi kita bisa lihat persamaan 52 ini adalah entropi Renyi ya. Dengan ST ini kita ganti sebagai entropi Hawking. Sebenarnya Salis, tapi Salis kan dalam beberapa parameter bisa direduksi menjadi Bekenstein-Hawking. Ya kan? Nah, itu dengan cara yang sama, itu PR juga ya buat mungkin teman-teman atau ya ada teman UIN di sini yang muridnya Pak Vicky mungkin penasaran juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Ini didapatkan persamaan 53, persamaan Friedman termodifikasi. Ya, dari memodifikasi persamaan Friedman aja kita sudah dapat memodifikasi entropi aja kita sudah dapat termodifikasi persamaan Friedman ya. Tanpa kita harus ya kan dari relativitas umum yang aneh-aneh ya kan, yang macam-macam ya, yang modified gravity, yang model-model yang rumit. Nah, ini kita sudah dapat hasil yang berbeda dari persamaan Friedman ya kan. Nah, kemudian apa namanya? Dicarilah dengan hubungan ini ya. Ya kita dapat entropi, densitas entropi ya yang merupakan kontribusi dari Renyi tadi, sisa dari Friedman tadi ya kan. Ya kita dapatkan bersama energi densitas dari Renyi tadi sama dengan persamaan 54. Nah, ini apa namanya? Ini menarik kan. Ini kan mirip bentuknya sama holographic dark energy tadi dengan cut off, dengan L sama dengan ini yang di dalam kurung tadi. Ya, tinggal kita cocokkan 3C kuadrat tadi. Nah, ini ternyata bentuknya sama dengan holographic dark energy tadi. Meskipun ini tadi yang saya sebutkan tadi motivasinya berbeda. Motivasinya dari anggapan bahwasannya tadi ya persamaan medan Einstein sebagai persamaan keadaan, ya kan. Kemudian ketika entropinya kita modifikasi, kita punya energi densitas dari dark energy ini bentuknya kok mirip dengan yang cut off tadi. Ini juga menarik ya, sehingga apa namanya entropi tadi apa namanya bentuk lain ini bisa dianggap sebagai kelas dari holographic dark energy. Dan ini juga masih sangat aktif sekali ya dipelajari oleh fisikawan apa namanya entropi Renyi, Kaniadakis, Barrow itu kemarin ya masih bulan lalu, minggu lalu orang masih coba mengerjakan tentang itu. Dan ini yang menarik juga karena ya kan kaitannya prinsip holografi ya tadi kan dari apparent horizon tadi ya kan apparent horizon dari alam semesta itu dapat menjelaskan ya kan, tentang dark energy kan kira-kira seperti itu. Ini ternyata mengingatkan, bentuk ini ternyata mengingatkan kepada holographic dark energy. Ya kan. Yaitu kemudian ini ya saya akhiri mungkin dari sampai sekarang ya, conclusion and future study ya. Ternyata banyak ya ide-ide tentang holographic dark energy yang bisa dieksplorasi, dan khususnya untuk teman-teman ya bisa diulik lah, dihitung sedikit-sedikit itu bisa
beberapa jurnal bisa diturunkan, ya kan. Kemudian dari tadi juga menghubungkan konsep yang berbeda sebenarnya, konsep entropi diperumum itu bisa apa ya, bisa mengantarkan kita kepada suatu model ke dark energy, holographic dark energy. Itu kan kemudian menarik ya. Apa namanya, yaitu menarik sih karena kita bisa mendapat kajian, misalnya tadi kan ada banyak entropi yang bisa dikaji, ada Gis entropi, ada Rayleigh entropi, Salis entropi. Itu kalau dieksplor itu juga macam-macam, ini tiap-tiap entropi ada misalnya makna-makna implikasi fisik yang bisa digali juga, ada sejarah-sejarah yang bisa digali juga dari entropi tersebut. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan persamaan Friedman yang berbeda, tetapi kita bisa menghubungkan mungkin seperti teman-teman saya yang mungkin mengerjakan tentang information theory itu mungkin juga mengerjakan juga tentang Salis dan Rayleigh entropi juga. Saya sambil belajar juga bisa belajar juga sama mereka. Nah ini menarik ya. Kemudian ya saya berlaku ya adil ya. Maksudnya istilahnya holographic dark energy itu juga mendapat kritikan yang sangat tajam ya. Khususnya dari ini yang saya tulis ya. Baru-baru ini adalah ya dari Syekh Jabari dan Syekh Ahmadi ya. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, dua Syekh langsung mengkritik ya. Sekurang-kurangnya dua Syekh ini mengkritik holographic dark energy ya, di papernya yang Kolgain ini orang Bude yang tinggal di Korea ya. Dan Syekh Jabari ini orang Iran. Ini Haidar Syekh Ahmadi ini, Syekh Jabari ini orang string teori, kemudian Haidar Syekh Ahmadi ini kosmologi yang lumayan tenar juga ya di Iran. Jadi ya itu tadi ya, sampai dua Syekh pun mengkritik ya model holographic dark energy ini. Karena banyak hal ya. Misalnya dari motivasinya juga agak spekulatif, kemudian orang dari istilah popularisasinya juga, oh kita hidup di alam semesta yang hologram gitu kan. Nah orang-orang mungkin menjadi agak-agak geli gitu kan dengan popularisasi yang kadang berlebihan ya. Komunikator sains kadang menceritakan secara berlebihan gitu. Kemudian dia banyak ya dari motivasi, dan yang saya alami juga ada salah satu begawan ya di bidang dark energy itu, Shinji Sujikawa, itu dari Waseda University, itu pernah datang ke tempat saya, kemudian sahabatnya pembimbing saya, kemudian beliau mau bantu project apa nih, mau ngerjain project apa, mereka bantu. Kemudian ketika pembimbing saya mengerjakan holographic dark energy itu, beliau nggak jadi bantuin gitu ya. Karena itu ya model yang tidak terlalu secara teoritis, mungkin bagi sebagian orang fundamentalnya bermasalah. Tapi level saya ya, saya belum terlalu ya mendalami secara fundamentalnya. Salahnya di mana saya belum mendalami juga gitu. Tapi setidak-tidaknya itu tadi ya yang saya tunjukkan secara publikasi, secara riset itu adalah bidang yang cukup valid ya. Karena terpublikasi dari physical review, physics letter, itu semua ada ya. Itu. Jadi ya memang mungkin tujuannya, motivasinya hanya untuk menambah paper, tapi saya kira juga lumayan valid dan banyak hal yang bisa dipelajari. Meskipun ini bukan teori yang benar ya, dalam tanda kutip ya, potensi untuk benarnya tinggi. Itu. Yang mungkin saya lupa ya nambahkan satu quote dari Mukhanov ya, Vyacheslav Mukhanov, itu kosmolog terkenal ya. Itu pernah ya waktu saya ikut seminar di Bangkok, beliau bilang gini ya, tujuan dari fisikawan teori itu adalah bukan untuk menciptakan teori yang benar ya secara eksperimen ya, tetapi mewariskan pengetahuan ke generasi setelah kita. Jadi menurut saya menarik juga ya. Apalagi kita hidup di daerah istilahnya yang masih terbatas resources-nya ya, sainsnya masih terbatas, masih dalam konteks belajar. Tentu kita mencari topik-topik yang sekiranya bisa kita bisa kita wariskan, bisa sustainable ya, itu topiknya masih bisa meskipun secara eksperimen itu teori-teori yang dalam tanda kutip lemah ya. Ya mungkin itu, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan atau apa.
Mungkin bisa langsung ya dijawab ya, supaya lebih cepat ya. Boleh, boleh. Ya, oh ya, ya terima kasih. Oh ya, sambil kenalan ya. Mungkin Mas Ali bidangnya apa kalau boleh tahu? Sambil kenalan. Maksudnya penelitiannya tentang apa? Oh gitu ya. Oh, ini juga ya. Mantap, mantap. Oh, mantap. Oh, iya, ya. Ya menarik. Eh, ya bisa sih dalam beberapa konteks ya. Jadi bisa masuk kemana-mana. Ini ini ya, yang saya urusi dalam apa misalnya dalam presentasi saya itu cuma apa namanya implikasinya ke dark energinya gitu kan. Tapi kalau untuk menjelaskan inflasi ya saya kira sama aja kan cuma ganti densitas itunya aja kan gitu. Bisa sama, bisa diambil sama, bisa dihubungkan dengan model-model kaitannya beberapa model yang katakanlah model yang bagus menjelaskan inflasi misalnya Starobinsky gitu kan. Biasanya orang ya Starobinsky dipakai holographic dark energinya digabung ke satu satu apa namanya ke satu aksinya itu. Jadi memang itu sih istilahnya teori apapun ya bisa dimasukkan ini holographic dark energy-nya. Karena kan tinggal nambahkan ini aja kan. Asal densitasnya energi densitasnya itu eh, istilahnya apa masuk lah gitu kan. Yang dimasukkan aja ininya energi densitasnya dark energy. Gitu. Dan di yang penelitian saya itu sebenarnya kan menggabungkan antara holographic dark energy ini dengan teori NNDC. Jadi teori NNDC ini kan uh, lumayan bagus untuk menjelaskan inflasi. Sementara untuk menjelaskan dark energy itu agak kurang gitu kan. Nah, sementara holographic dark energy ini bisa menjelaskan tentang dark energy-nya tanpa menyentuh inflasinya. Ya, ini holographic dark energy-nya ini kita masukkan ke aksinya itu tadi, tinggal apa namanya ke persamaan Friedman-nya aja. Itu mungkin Mas. Iya ya bisa. Ya mungkin bisa ada hubungannya, bisa enggak gitu kan. Ya, misalnya sudah ada model yang sudah menjelaskan alam semesta. Ya kadang orang supaya dapat paper baru, ya kan harus ada hasil baru juga kan. Ya ditambahkanlah ini holographic dark energy. Gitu kan. Tapi untuk yang maksudnya mungkin pertanyaannya Mas Ali ya, apakah dari model ini saja mungkin bisa cukup ya untuk menjelaskan inflasi seperti itu kan ya? Saya kurang tahu, saya belum tahu. Mungkin ada sebagian model dari holographic dark energy yang secara independen bisa menjelaskan itu. Tapi saya belum tahu untuk yang seperti itu. Tapi kalau yang dikombinasi yang model inflasi kemudian model dark energy ya digabung aja dalam satu aksi. Nah itu ya itu orang sering bikin paper seperti itu. Makanya papernya banyak. Ketika kita search itu banyak. Tinggal masukkan aja holographic dark energy ke model apapun bisa jadi hasil baru, bisa jadi paper baru gitu.
Halo. Halo. Wah, pertanyaannya mungkin sedikit basic ya. Tadi sempat disinggung kalau NMDC bisa ganti inflasi ya, Mas? Bisa jelaskan? Ya, alternatif teori buat jelasin inflasi. Jadi nggak pakai inflaton gitu. Ya pakai, maksudnya inflatornya kan terkapel ya dengan apa? Dengan Lagrangiannya si dengan Lagrangian. NMDC. Oh, itu proses dia jadi darah energinya gimana? Apa darah energinya udah ada di awal? Apakah ada proses decay dari inflaton ke dark energy atau gimana? Nah itu yang sebenarnya dari penelitian. Kan kita tahunya yang proses itu tadi kan dari apa? Karena di modelnya nanti kita sudah punya medan skalar nih inflatonnya. Kemudian kita sudah punya ini juga gitu loh. Punya apa namanya? Konstanta kosmologi tadi ya kan. Nah, itu yang menjelaskan tadi itu kita tahunya dari sistem dinamik. Mana yang berkontribusi dynamical system. Dan kalau di paper saya itu nggak sampai ke situnya, kita cuma ngitung ininya aja, EOS-nya saja. Kita ngitung EOS dari model itu, kemudian parameternya kita simulasikan, ya udah kita dapat nilai-nilai constraint untuk parameternya. Nah itu kalau ada bisa menjelaskan itu ya itu besar sih, itu lumayan besar. Memang tujuan dari grup saya, pembimbing saya sebenarnya bukan tujuan saya juga. Itu pengen menjelaskan itu sebenarnya. Kalau dari constraint CMB sekarang gimana? Kita belum mengkaji ke sana. Udah itu masuk NMDC ini udah extrude atau masih ada harapan? Oh, yang itu yang dari ada masih ada beberapa parameter masih hidup. Tapi ya sebenarnya less favorable sih. Karena dari Hondensky yang G5 itu sudah ya sudah harapannya sudah kecil. Kan Hondensky itu kan masuk NMDC itu kan masuk Hondensky itu. G5 atau G4 ya. Nah, itu parameternya sudah terbatasi. Sudah sangat-sangat terconstraint. Oh, oke. Siap. Ini ntar berkaitan sama gimana ya? Kan di kosmologi kan orang-orang juga pelajarin asymptotic region dari space time-nya. Kira-kira ada hubungannya nggak di sini? Aku ngertinya itu doang soalnya. Belum tahu. Soalnya kan ada grup-grup Aztecar, itu kan dia juga sekarang mempelajari struktur horizonnya dari asymptotic horizonnya dari cosmological background itu, tapi ya dimakainya di sitar ya gitu doang. Itu ada papernya ya itu ya. Aku malah belum membaca itu yang itu. Mungkin bisa di DM ya. Itu menariknya gara-gara kan ya di sitar kan ya salah satu kandidat bagusnya buat universe. Ya radiation dominant ya matter dominant. Terus yang kedua dipakai buat model propagasi gelombang sama orang-orang. Oh gitu. Ya gelombang spin 0, gelombang spin 1, gelombang spin 2. Papernya tahun berapa itu? 2000-an, 2010-an. Oh ya. Nanti DM ya, Bev ya. Tapi gue nggak tahu kalau yang holografik ini ada studi tentang asymptotic region-nya nggak? Oh, kayaknya enggak sih. Kebanyakan studinya studi ini aja, studi dynamical system aja. Kayaknya setauku fisikawan yang besar-besar amat itu kayaknya belum ada yang mengerjakan holographic energy. Ya, mungkin sebagian kecil. Rata-rata ya fisikawan India, fisikawan Iran, fisikawan Cina gitu. Nama-nama besar aku jarang sih yang mengerjakan holographic energy. Oh iya, mohon izin ya. Mungkin kira-kira saya nanti ini ya bagikan slide-nya mungkin ke
saya kontaknya yang punya Mas Afif ya. Mungkin nanti ya mohon panitia nanti saya dari teman-teman yang mungkin tertarik ya bisa menghubungi panitia, mungkin saya bagikan slide-nya ini nanti. Karena ada nama apa sumber-sumber archive tadi, mungkin ada yang tertarik ingin menghitung itu bisa, atau bisa DM ke saya ya, bisa coba DM ke saya nanti. Saya apa? Ini cocok buat S1 buat latihan nurunin rumus. Iya, sangat Modelnya cocok. ya modelnya kan banyak. Iya cocok itu buat project-project S1. Makanya saya presentasikan topik ini. Bahkan saya yang S3 pun ya masih ini masih suka menurunkan yang ringan-ringan. Ya mungkin ya bisa DM ke saya atau mungkin nomor WA saya, atau saya bisa masukkan ke sini atau gimana. Bagi teman-teman yang tertarik ya, yang butuh slide-nya ini tadi. Ya itu mungkin ada yang lain, pertanyaan lain atau komentar. Ya, terima kasih. Ya, makasih sama-sama Mas. Sudah. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk. Iya, ya. Terima kasih atas presentasinya Mas Chandra. Ya, ini menarik sekali karena tadi disinggung masalah informasi ya. Nah, ini kan saya cuma tahu Mas belum pernah mengerjakan atau menurunkan. Kalau di kuantum informasi itu yang berkaitan dengan black hole itu ada yang namanya Haydn-Pascal paradox gitu kan, yang dia mencoba untuk me-encode Beckensen-Hawking entropinya itu. Nah, apakah ada hubungannya Mas nanti dengan holographic dark energy ini? Maaf ya kalau agak melebar Mas, soalnya menarik sekali ini karena bisa dipakai bermacam-macam entropi ini ya kan, model-model entropi yang ternyata lebih banyak daripada yang saya tahu gitu. Ya. Makasih Mas. Ya terima kasih Mas Amru. Ya itu menarik sih ya. Saya malah baru pernah dengar ya, apalagi saya gitu kan. Ternyata menarik ya. Terima kasih informasinya ya. Ya tentu saya belum bisa jawab ya, karena saya baru dengar itu. Tapi menarik ya, nanti mungkin ya suatu saat ya bisa pertanyaan itu mungkin bisa dijawab bahkan dengan kolaborasi mungkin ya, dari mungkin teman-teman ada yang berminat dari teori informasi ya kan, tertarik dari ini ya, holographic dark energy, bisa ini. Menarik sih ya. Terima kasih atas infonya. Apa tadi? Paradoks apa tadi? Haydn-Pascal Mas 2007 kalau nggak salah. 2007 atau 2008. Oh. Preskill itu John Preskill ya? Iya, John Preskill Institute Center of Quantum Technology. Haydn. Oh iya. Haydn Preskill. Nah, Haydn tulisannya gimana? Haydn, H-A-Y-D-E-N. Oke, bagus. Nah, kira-kira kalau untuk holographic dark energy ini jalan yang paling pendek untuk dihubungkan dengan kuantum informasi selain memodifikasi entropi-entropinya apa Mas ya? Saya belum tahu ya, belum menggali ke sana. Karena ya tapi menarik sih, memang menarik sekali ya hubungan. Apalagi kan kaitannya entropi black hole itu kan sangat dekat sekali dengan kuantum informasi. Ya, itu cuma saya belum tahu karena yang paper yang saya subscribe itu kan dari kategori di archive itu kan GRQC ya. Itu tiap hari kan saya ngecek itu. Tapi yang mungkin dari paper-paper yang dari kuantum informasi mungkin saya juga nggak terlalu ini kan. Jadi setahu saya memang untuk saat ini yang saya tahu ya dari entropi tadi. Ya kalau ada entropi baru mungkin dari teori informasi ada entropi baru, itu bisa saja kalau diaplikasikan ke holographic dark energy. Tapi di luar dari itu saya belum tahu sih. Menarik juga ya jadi. Nah, terima kasih ya Mas Amru infonya.
Iya, oke Mas. Iya ini apa namanya holographic energy ini. Ya terima kasih apa namanya presentasinya ini membuka wawasan saya Mas bahwa salah satunya itu entropi ternyata banyak sekali macamnya, enggak hanya Shannon, enggak hanya von Neumann dan yang lainnya itu. Entropi lama ternyata ada juga model-model entropi yang memang benar-benar baru gitu. Ya makasih banyak Mas. Ya sama-sama. Makasih juga, saya terima kasih juga. Entropi menarik sih memang. Saya juga ini ya coba-coba belajar itunya yang dari anunya Shannon itu. Tapi kadang belum sempat itu kan ada banyak tugas, banyak yang diturunkan, banyak ini. Menarik memang sih. Ya cukup. Terima kasih banyak Mas. Iya benar, ini adik-adik saya ini. Ya, terima kasih ya pada Pak Vicky yang mengundang teman-teman adik-adik saya. Kebetulan saya belum pernah presentasi topik ini ke UIN Malang sebenarnya. Jadi kebetulan Perdana ya Mas. perdana ini di ITS. Khusus Laftiva ini topik baru. Ya, silakan. Halo. Suara saya masuk. Baiklah, saya Erik Steven dari ITS. Saya izin bertanya kepada Mas Chandra. Jadi mungkin yang sempat disebut dari presentasinya Mas Chandra, di mana ada sebuah kelemahan dari model yang digunakan itu, yang dimana bertentangan dengan masalah kausalitas, dimana digunakan prediksi terhadap kejadian yang di masa depan. Erik keputus. Lost contact mungkin. Kayak dia simetris terhadap itu Mas, terhadap transformasi time reversal gitu mungkin. Nah kalau Barusan gitu, keputus, Rick. Mungkin bisa diulangi terakhir katanya yang kausalitas itu. oh ya, terima kasih Mas. Saya ulangi. Jadi tadi yang pasti itu tadi sempat ada kelemahan di mana bertentangan dengan kausalitas, di mana digunakan prediksi terhadap masa depan untuk menjelaskan kejadian di masa kini. Nah, itu Mas. Jadi pertanyaan saya itu, jika sistemnya simetris terhadap transformasi time reversal gitu. Jadi itu yang saya sempat belajar di partikel terkait CPT. Jadi kepikiran saya itu, kalau dia simetris terhadap time reversal, apakah mungkin itu bisa bantu anggapannya berargumen gitu Mas. Jadi kayak dijadikan argumen kalau sistemnya kayak masih bisa berlaku gitu, meskipun bertentangan anggapannya kayak terhadap kausalitas gitu. Bisa saja meskipun hal yang diprediksi masa depan itu sebenarnya
anggapannya bisa diperoleh gitu memang kalau dari kalau mungkin kerjanya dari sudut pandang berbeda untuk tadi menjelaskan yang kondisi terkini gitu ya Mas. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Bisa jawab. Terima kasih Mas Erik. Jadi sebenarnya menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini bukan tapi ide-ide baru sebenarnya kan gitu. Ya, jadi ya terima kasih terutama Mas tadi ya Mas Afif, Mas Amru, kemudian Mas Erik tadi ya itu masukan sih, masukan saya belum terpikir ke sana gitu kan. Kebetulan saya memang belum terpikir sampai sana. Jadi ya saya tidak tahu ya menjawab gimana, tapi ya itu ide yang menarik sih. Kalau kita coba ya kita cari itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan transformasi CPT ke dalam sistem ini tadi, itu menarik ya, mungkin bisa jadi ini baru kan, itu bisa jadi ide baru gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya saya ini ya pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan sebenarnya, kan saya sambil ini juga dapat masukan juga gitu, dapat ide-ide baru. Itu mungkin ya. Terima kasih ya sudah diundang ya. Ya Mas, mungkin dari saya cukup. Ya, Terima kasih Mas tanggapannya. Terima kasih. Itu menariknya ini seperti ini. Apa namanya? Iya, ya. Oh ya Mas, tadi ada yang kelupaan, saya baru kepikiran. Yang tadi ada koreksi kuantumnya Mas, itu persamaan berapa nih? Bisa diperlihatkan? Ini. Nah, itu kan ada alfa dan beta Mas. Nah, itu kenapa yang diturunkan itu kok hanya beta saja yang dikoreksi sama dengan 0 Mas? Nah, alfanya itu kenapa ya? Ya koreksi minimal sih, orde kedua aja diambil. Itu aja sih. Ini yang saya mengikuti treatmentnya paper ya. Jadi mereka nggak mungkin mereka mencoba ya, yang nulis paper ini mencoba menurunkan semua, tapi mungkin ininya terlalu panjang. Dan kebetulan kalau beta sama dengan 0 itu menghasilkan persamaan nomor 51 itu tadi, yang sesuai dengan loop quantum gravity. Kebetulan. Ya itu mungkin saya membayangkannya yang nulis paper itu nyoba semuanya gitu, kadang yang mana yang kira-kira hasilnya bagus gitu kan. Tentu yang beta tidak sama dengan 0 pasti lebih rumit kan gitu. Tapi ketika alfa sama dengan 0 tadi, alfanya di suku kedua, cuma kita pakai suku kedua aja, itu dia bisa menghasilkan persamaan 51. Itu mungkin ya. Oh, berarti tidak ada implikasi sebelumnya Mas. Kenapa harus betanya di 0? Kan hanya Ya. dicoba kemudian didapatkan bentuk yang matching sama di loop kuantum kosmologi itu. Iya benar. Jadi nggak ada urgensi, tidak ada urgensi yang yang karena alfa sama dengan 0 pun belum ada yang hitung cuma cukup alfa aja kan belum ada yang hitung kan. Ya udah kita hitung aja gitu kan. Mungkin kalau siapa tadi Mas mau coba menghitung beta tidak sama dengan 0 ya mungkin bisa menghasilkan hasil yang baru gitu. Kalau memang belum ada yang hitung mungkin bisa dipublikasikan juga gitu kan.
Gitu sih. Ya nggak ada ini sih, nggak ada apa urgensi, tidak ada urgensi untuk Saya kira ada apa namanya, ada requirement kenapa beta itu harus 0. Ternyata memang dicari bentuk yang dikira mendekati atau bahkan cocok dengan teori yang lain gitu ya. ya itu. Atau diambil alfanya juga sama dengan 0. Alfanya sama dengan 0, betanya nggak sama dengan 0 juga mungkin bisa juga. Gitu sih. Tapi kalau alfa itu kan ada faktor len-nya, itu nanti yang mungkin Nah, itu sih. repot. Logaritmik ya benar-benar. Ya, kalau diambil 0 kan repot nanti ininya bentuknya. Ya, ini Oke. harusnya kayaknya bukan G ini ya. Kalau G kan kecoret ya, harusnya A ini salah satunya. 4A yang Oh ya, 4A ya. Oh iya benar. saya kira, mohon maaf ini saya banyak typo mungkin. Oke, baik Mas, terima kasih. Baru keinget tadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Oh iya, itu pertanyaan bagus sih. Iya ya, memang luas sekali. Makanya saya sebenarnya kayak ini ya, saya mempresentasikan itu beberapa model. Jadi apa? Seperti ada gambaran itu mungkin biar ada ini. Tapi saya nggak terlalu mendalam ya. Untuk skripsi ya, mungkin ini saya ke ini dulu ya. Ke apa? Pertama yang dari beberapa cut off itu dari sini ya beberapa particle horizon dan future event horizon itu saya kira bisa dikerjakan ya mungkin sama teman-teman S1 khususnya kalau ada hasil baru ya minimal bisa dipresentasikan di JTPNP mungkin ya itu ya dari ini nggak terlalu sulit tapi Ricci dan Granda Oliveros ini membutuhkan skill numerik juga skill ini juga ya mungkin karena sudah banyak yang mengerjakan dan secara analitik susah. Tapi yang dari modified entropy ini kayaknya bisa dikerjakan beberapa skripsi. Kaniadaki, Sparrow entropy itu mungkin keywordnya apa ya kalau di Inspire ya. Friedman corrected entropy gitu, udah banyak contoh-contoh. Dan itu mungkin bisa sebagian ini bisa termasuk koreksi entropi kuantum kan ada koreksi entropi lain ya mungkin. Itu saya kira kalau kita dapat persamaan Friedman-nya saja sudah cukup ya untuk ya udah lumayan ya mungkin ya kalau di UIN mungkin sudah agak lumayan itu untuk skripsi gitu sih. Ya tapi mungkin bisa konsultasi privat lah mungkin ya kalau ini ada yang tertarik ya adik-adik ada yang tertarik skripsi tentang topik ini ya, mungkin bisa sambil saya carikan juga entropi apa yang kira-kira menarik itu sih. Halo. Ya tadi saya sedikit lost ya yang bagian koreksi kuantum di Hawking Bekenstein Hawking entropi. Ya. Itu kuantumnya dari mana ya? Saya belum baca idenya. Saya cuma lihat bentuknya. Oh, berarti kita nambah parameter space baru ya buat alpha dan beta itu. Iya. Apa bentuk apa baru? Equation 50 kayaknya tadi. Yang tadi ditanya Amro, Iya. Equation 50.
Oh iya, 50. Nah, itu papernya 2 itu saya nggak baca detail dari motivasinya didapat. Nah, gimana bisa dapat koreksinya? Saya nggak baca detail. Cuma saya konfirmasi bentuknya seperti ini. Izin nimbrung Mas. Kenapa koreksinya yang dibilang kuantum itu kenapa? Nah itu mungkin nggak tahu aku. Lupa. Antara nggak tahu. Kayaknya aku mungkin bisa di Google ini papernya. Oke. Mas mau tanya juga sih. Berarti Friedman equation untuk fluid kuantumnya itu diperoleh dengan cara yang berbeda lewat GR atau gimana? Iya, dari teori loop quantum gravity itu tadi. Jadi paper lain menyebutkan tentang itu, ya kan. Kemudian apa yang si peneliti Ronggenjai sama sang biokim ini menghitung dari persamaan 50 tadi, koreksi entropi ini tadi. Nah, didapat sama persamaan 51. Nah, ini sama dengan persamaan Friedman yang sudah diturunkan orang dari loop quantum gravity. Tapi saya juga nggak terlalu ini kan ya. Saya nggak ngecek ini loop quantum gravity gimana dapatkan ini. Ya, karena ini ya kan luas juga ini kan ya. Saya cuma ngambil ini aja yang. Ya itu motivasinya yang membuat itu Mas, yang penasaran saya. Kenapa atau memang dicoba untuk dipaksa, tapi kan ada implikasi sebelumnya, berarti ada korelasi sebelumnya kenapa kok harus dibuat seperti itu mungkin bisa saya nanti coba saya baca Mas, yang paper ya, yang mana Mas, yang atas atau yang bawah? Dua-duanya idenya hampir sama kayaknya. Oke, makasih banyak. Ya, teman-teman. Oh, maaf Mas Afif, saya potong belakang. Enggak Mas Afif. Ya sudah apa? Sudah jelaskan tadi. Oh ya. Ya itu sih, tapi ya di satu sisi menarik juga itu. Gimana dapatkan entropi itu tadi 50. Cuma ini kadang papernya kan lintas disiplin ya. Ada paper-paper tentang black hole, ada paper tentang ini apa namanya. Ya itu sih. Tapi untuk paper-paper yang kaitannya ini saya sudah berikan map-nya lah. Jadi kira-kira mungkin teman-teman atau adik-adik S1 kalau baca paper yang ini bisa saya tunjukkan, saya kira sederhana sekali. Bisa dihitung dengan trik dari Fismat cukup. Mungkin Mas Chandranya mau nawarin untuk bimbingan. Enggak lah, saya bukan pembimbing lah, cuma ini aja, provokator ini. Silakan Aina ya. Saya tahu Kak Aina ya. Beberapa adik saya tahu. Ya silakan adik-adik UIN mau ini sambil ini ada teman-teman ITS, kita sambil belajar inilah kira-kira.
sambil berinteraksi, sambil belajar hal baru sama teman-teman ITS ini. Luar biasa ini ya. Kesempatan yang bagus. Ya, boleh tanya apapun ya. Boleh, Ayo, boleh. Nia, Ainaya, ayo apapun lah. Mumpung ada Mas Chandra nih, jarang-jarang kan. Langsung ketemu Masnya. Silakan. Atau Pak tanya riset fisika teori di Thailand itu mungkin bisa ya. Sedikit-sedikit saya tahu. Yang lagi booming gitu ya, Mas. Ya, yang lagi ini kemudian itu bisa juga meskipun nggak harus satu topik ya, topik ini. Kalau beasiswa lanjut ke sana gimana Mas Chandra? Untuk Oh, jenjang S2 gitu. Banyak iya. enggak? Kalau di tempat saya itu kebetulan ya saya angkatan terakhir. Sebenarnya dulu kalau ada itu saya mau ini juga mau masukkan Mas Afif juga dulu. Kemarin kan dia sempat main ke sini gitu. Terus apa kalau ada ya mungkin dari teman UIN saya masukkan. Cuma seketika saya ini kok ada masalah di kampus ya kan rektornya itu kurang pro sama mahasiswa asing. Beasiswa Indonesia itu beasiswa untuk mahasiswa ASEAN itu sudah nggak ada lagi. Tapi Oh gitu. iya, jadi tapi ada yang misalnya kalau saya kan S3 ini sekarang beasiswa dari pemerintah Thailand. Namanya kayak LPDP-nya Thailand sebenarnya. Cuma LPD, ya LPDP-nya Thailand. Untuk orang dalam negeri, cuma dikasih jatah 10 orang untuk ASEAN. Tapi sejak pandemi ini kayaknya belum buka. Tapi itu untuk S3 saja gitu. S3 saja. Jadi untuk S2 ada beberapa universitas di Thailand yang saya tahu ya Mahidol, Chulalongkorn, KMUTT, SUT, beberapa. Tapi di universitas saya dari internal belum ada. Cuma kalau dari eksternal ya dapat beasiswa eksternal butuh LOE-nya saja itu saya kira gampang kalau butuh LOE bisa lah ngontak dosen nanti saya hubungkan kalau cuma butuh LOE-nya aja. Kalau ini ya kan kalau beasiswa internal kayaknya sulit. Kalau biasanya berkas yang dibutuhkan apa saja ya Mas kalau mau lanjut ke sana? Baik S2 ataupun S3? Kalau di tempat saya nggak terlalu ini sih ya paling TOEFL ITB kayaknya masih diterima juga. Yang penting ya kita email ke dosen gitu kan, ke pembimbing kemudian oke. Ya paling ijazah bahasa Inggris ya, ijazah bahasa Inggris itu aja sih. Kalau untuk skor bahasa Inggris pun negosiabel. Kalau di Thailand kayaknya nggak sulit kalau untuk ini, untuk sekedar dapat LOE. Untuk beasiswa kepribadian juga saya kira nggak terlalu strict ya dalam hal TOEFL. Nah, biasanya kalau di tempat saya ada interview aja, cuma perkenalan, terus apa yang sudah kamu pelajari, minatnya kemana. Gitu. Kalau sesama orang teori kan biasanya langsung connect, oh ya nyambung lah gitu kan, hanya gitu. Itu sih kalau gampang sih kalau itu. Cuma kadang ini Thailand nggak ini juga kan nggak konsisten juga pemerintahnya. Oke, terima kasih Mas Chandra atas informasinya. Terima kasih. Tadi Pak Vicky ya itu ya. Waduh, Mas saja, Mas Oh, saja Mas. Saya jadi merasa tua gitu. oh, iya. Ya karena ada mahasiswanya suka. Iya ya sih. Ya salam ini sudah lama ya nggak ketemu ya kita ya. Dulu Sama banget. sekali Mas. Kayaknya malah ketemunya satu kali. Di ITS beberapa sih, saya kan sering main juga ke Laftiva juga. Cuma nggak terlalu ini sih. Oh iya? Yang Terakhir sama main Bu kapan, Erika. Mas? Yang sama Bu Oh, Erika itu pernah. Terus beberapa kali sih. Cuma nggak ini sih, nggak ngobrol kan kita nggak ngobrol panjang ya cuma
Ini aja. Gitu sih. Oh, belum foto. Oh ya, ya apa ya? Terima kasih ya teman-teman ITS ya dari Latifa yang sudah mengundang saya. Ya, semoga awal apa pertemuan saya ini kan pertama ya saya ini kan banyak yang saya belum kenal juga. Ya semoga ini jadi awal untuk silaturahmi ke depan ya mungkin dalam masa depan kita bisa berkolaborasi atau mungkin kita bikin acara offline ya mungkin ya ketemu secara offline ya ngobrol-ngobrol gitu kan saling sharing ilmu ya kan saya juga alhamdulillah diundang di sini saya dapat masukan banyak gitu kan. Nah, saya memposisikan kalau di Laftiva memang saya memposisikan sebagai murid ya artinya banyak sekali yang saya dapat gitu kan. Ya itu sih ya semoga jaya terus lah gitu. Dan mungkin dari Win dan Latifa bisa berkolaborasi kita bikin acara apa ke depannya gitu kan. Kopi darat atau apa summer school. Ya mungkin itu sih dari saya. Apalagi ya itu. Karena dekat juga kan hubungan antara Latifa dengan Win Malang kan. Dosen-dosen Win Malang juga teori ya semua dari Latifa hampir semua. Termasuk yang sekarang Pak Vicky juga dari ini juga. Dari dulu sampai sekarang memang tidak bisa lepas. Itu sih. Iya. Saya izin foto pakai ini ya, pakai slide dulu ya sebentar ya. Biar, biar ini. Bentar. Bentar izin foto pakai slide, kemudian kita nanti foto wajah aja gitu ya. Boleh Mas. Sambil nunggu akhir juga, mungkin sampai 10.06 atau 10.07 gitu ya. Kita bisa isi feedbacknya dahulu teman-teman yang lain. Nah ini unik nih dari UIN Malang nih. Kategori kan biasanya ITB, TS, ini UIN Malang ini isi kategori syariah. Selain memikirkan syariah juga harus memikirkan oke, akhirnya sudah terakhir gitu ya. Oke, apa bisa dimulai sesi foto bersamanya? Oke, nah, mungkin saya itu mungkin oke, nah oke di Mas ini seru nih. Gimana ya? Kapan tampil ini bengongnya diapain? Oke, akhirnya sudah cukup, sudah namanya ya. Oke, mungkin bisa diatur dulu. Saya yang berapa? Saya aja. Oke, silakan. Pak, teman-teman bisa apa action gaya dulu ya. Ini gaya dulu. Ini nanti foto pakai slide ya Mas. Oh pakai slide juga. Nah, jangan ini foto biasa dulu nanti slide-nya. Biasa dulu ya sih. Oke, silakan teman-teman bisa gaya dulu gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke lagi, sekali lagi. 1, 2, 3.
Iya. Oke, langsung ya. Oke, Leo lagi. Slide-nya di judul, Mas. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini dari sesi foto bersama sudah tutup, sudah aman. Bisa di stop saya, Mas. Di situ kita lanjut ke depan. Oke, di Mas aja. Oke, karena kita sudah pada akhir acara, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Chandra yang dapat memberikan wejangan ilmunya kepada kami di malam Sabtu, di sesi malam yang biasanya orang-orang sibuk dengan itu, bermain di mana-mana. Tapi justru kita mengadakan majelis untuk berdiskusi mengenai mengulik isi dari alam semesta. Oke. Saya sekali lagi dari sebagai perwakilan dari kita juga terima kasih kepada Mas Chandra. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru pada yang semua, baik saya selaku dari FIBA IPS maupun dari teman-teman dari Unpad. Oke, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita berdoa mengamalkan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang sudah kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita untuk kedepannya. Doa, bismillah. Saya selaku moderator, terima kasih atas semuanya. Pada Mas Chandra, saya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mas Chandra atas ilmunya. Makasih banyak Mas Chandra. Bismillah.